Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kami membacakan sambutan Komandan Kodim 04115 Jambi, permohonan maaf dari beliau karena kegiatan ini sebenarnya sudah direncanakan. Beliau ini orang pertanian, Pak Dandim ini. Dengan waktu kita undur terus karena kesibukan beliau, tidak tahunya saking sibuknya keluar pula surat pindah jadi asisten logistik Pangdam 2 Sriwijaya. Memang naik tingkatnya. Akhirnya kemarin beliau sudah berangkat ke Palembang, hari ini serah terima. Beliau menugaskan Kasdim sudah siap, tahu-tahu hari ini ada operasi pasar. Nah, jadi berubah semua. Babinsa yang tadinya sudah kita udah masuk pasar semua. Artinya skala prioritas, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, tidak ada masalah. Kita yang berada di lokasi sekarang, mari sama-sama kita melaksanakan bagian dari kegiatan ketahanan pangan Kodim 0415 Jambi. Ada beberapa juga ketahanan pangan kita ini, diantaranya penanaman ikan juga ada, tapi itu sudah dilaksanakan di jauh hari bekerjasama dengan pemerintah, Dinas Perikanan Provinsi dan Kabupaten Batanghari. Letak kolamnya pun di daerah sini ada juga ya, Pak Sriadi. Ada di sini juga nih, ada 2 kolam di wilayah Lutung ini, atau wilayah kelurahan apa nih? Cempaka Putih. Terus ada yang di wilayah Kodim juga, ada yang di Tambak Sari, ada terus kolam apung juga ada di seberang, itu sudah kita tanam. Nah, ini sekarang tentang kegiatan ketahanan pangan yang di wilayah daratnya. Izinkan kami membaca sambutan dari Komandan Kodim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, dalam hal ini diwakili dan Ramil yang hadir, Pak Kapolsek Jerutung diwakili, terus Camat Jerutung yang diwakili Pak Sekcam, Lurah Cempaka Putih yang saya hormati, Babinsa dan Babin Kamtibmas Kelurahan Cempaka Putih, dan yang saya hormati PPL Kota Jambi, serta yang saya hormati kelompok tani serta masyarakat RT 26 Kelurahan Cempaka Putih yang saya banggakan. Ini yang saya sampaikan ini mewakili semua. Yang intinya lagi operasi pasar. Mengawali sambutan ini, marilah bersama-sama kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang nantinya melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita hadir dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang Bapak Ibu tamu undangan atas kehadirannya dan dalam kegiatan yang kita laksanakan saat ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara, khususnya kelompok tani Kemang Sekintang Dayo. Nah, makan kumpul ya Pak ya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Hadirin peserta sekalian, pandemi COVID-19 masih ada di wilayah kita ini. Sebagai salah satu garda terdepan, yaitu kita sebagai penyedia stok pangan sesuai dengan perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian, melakukan berbagai strategi penguatan pangan. Sektor pertanian sebagai sektor penyangga, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Kami berharap agar kegiatan yang kita laksanakan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya, walaupun ini hanya 5.000 meter persegi, mudah-mudahan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ketahanan pangan lokal di saat pandemi menjadi endemi, yang mudah-mudahan segera tidak pandemi lagi. Hal yang terpenting yaitu diperhatikan, jika kondisi ini terus-menerus seperti tahun yang lalu, akan terjadi krisis pangan.
Oleh karena itu, menjaga ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah Republik Indonesia. Perlu diketahui bahwa tantangan besar yang dihadapi oleh negara sedang berkembang saat ini termasuk kita adalah persoalan kekurangan pangan dan kerusakan lingkungan hidup. Walaupun kita memiliki lahan yang sangat bagus, sangat luas, bibit-bibit semuanya ada di wilayah kita, di Indonesia khususnya, yang bisa dijual di pasaran, tapi ya kita tetap krisis juga, krisis pangan. Karena apa? Karena ada yang sebagian dari petani itu memindah tempatkan fungsi. Kayak dulu kita ada kegiatan cetak sawah di wilayah Batanghari, sudah dibuka lahannya jadi perumahan. Nah, artinya kan lahan yang sudah disiapkan dialih fungsikan. Nah, itu salah satu bisa menyebabkan kekurangan pangan kita. Kondisi ini diperburuk oleh terjadinya krisis pangan global yang saat ini sedang dirasakan dampaknya seluruh negara melalui berbagai macam bentuk. Dari kondisi yang demikian, pimpinan Angkatan Darat memandang perlu untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka membantu pemerintah dan masyarakat guna mendukung ketersediaan pangan tersebut. Pembinaan terhadap Babinsa dan petani terhadap persoalan ketahanan pangan sangat penting karena menyangkut kebutuhan pangan nasional, serta pangan merupakan komoditas penting. Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya prajurit, bagi para Babinsa di Satuan Jajaran Kodim 0415 Jambi. Terlebih dengan situasi pandemi COVID-19 ini yang melanda hampir seluruh belahan dunia, sehingga kebutuhan pangan semakin meningkat. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, kita harapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani, khususnya dalam kondisi seperti sekarang ini, dengan memberdayakan Babinsa. Jadi, untuk Bapak Potan itu manfaatkanlah Babinsa. Babinsa ini memang tidak tahu masalah pertanian, tapi mau untuk melaksanakan kegiatan pertanian. Tadi di amanat Pak Komandan Kodim ini ada krisis pangan. Kita ketahui di wilayah Jambi lah ya, di wilayah Jambi. Saya pernah ikut kegiatan sama-sama SKK Migas. Orang SKK Migas Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas. Dia bilang, Pak, Jambi ini atas bawah ini minyak semua. Saya belum nyambung. Rupanya atasnya itu ya kelapa sawit, ya minyak juga. Bawahnya ini ya minyak. Ini minyak yang digali di bungkusan itu. Artinya di khusus Jambi ini atas bawah ada minyak. Tapi minyak masih susah juga. Nah, itu yang lucunya tuh. Solar susah. Padahal katanya dia banyak pemain solar. Tapi susah juga solar. Terus sawit sekarang nih kayaknya lagi pada trek ya? Naik daun kan, jadi wanita cantik kata petani itu kan, lagi naik daun. Nggak tahu petani yang naik di atas daun tuh apa harganya, naik daun nggak tahu jual gitu. Nah, kita punya bahan baku pembuat minyak sayur tapi ya langka juga. Artinya kenapa sampai krisis tersebut terjadi? Hadirin peserta acara sekalian, demikian sambutan saya kiranya dapat dimengerti, dipahami, dan dilaksanakan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sebelumnya nanti ada kegiatan penanaman jagung sama penanaman bibit pohon di sebelah kanan. Dan nanti ketika sebelum penanaman jagung kami mohon petugas dari PPL memberikan sedikit penyuluhan mungkin kepada kelompok tani maupun Babinsa maupun kita semua. Mungkin ada juga yang mau nanam jagung nih di rumah, nancep-nancepin atau tidak tumbuh. Saya juga tahun 2017 Pak Sekcam nanam bibit duku. Nah, tadi saya cerita nih, nanam bibit duku di 2017 sebesar ini, sebesar kelingking nih. Alhamdulillah sampai sekarang sebesar kelingking nih lah dia. Saya ngobrol sama ini kepala UPTD hutan kota tuh, wah, duku abang ini kena stunting nih, kurang gizi. Nah, itulah maunya kaget petugas PPN tak tolong
Mungkin pas kita mau penanaman jagung, cerita sedikit lah gimana bagusnya supaya hasil jagungnya ini lebih meningkat lagi. Kalau tadinya satu batang tuh kemarin tuh dua ya, sikok dimasak, sikok untuk bebek. Nah kalau sekarang ini tiga-tiganya bisa untuk dimasak pun dijual. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi 1 April 2022. Komandan Kodim 045 Jambi Trianto MIRMA Kolonel Korpseni NRP 11980060808776. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.